warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelas bersiap. Siap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah anak ibu, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Sehat? Sehat. Ada semalam belajar di rumah? Ada. Kemarin kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, siapa masih ingat? Apa contoh hewannya? Siapa? Saya, Bu. Oh, ayah, silakan ayah. Unta, bagus. Unta memiliki punuk di bagian punggung yang berisi lemak untuk menyimpan cadangan makanan. Bagus sekali. Kemudian ada tumbuhan. Siapa bisa jawab? Saya, Bu. Ayo, bagus. Coba. Teratai. Teratai. Bagaimana teratai beradaptasi? Teratai mempunyai daun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Bagus sekali. Siapa yang bisa lagi tumbuhan? Saya, Bu. Sultan, bagus. Apa sultan? Apa? Pohon jati, Bu. Pohon jati. Bagaimana pohon jati beradaptasi? Adaptasi yang dilakukan pohon jati adalah menggugurkan daunnya atau meranggas di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Bagus sekali. Berarti anak-anak ibu masih ingat pelajaran yang kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah salah satu juga bentuk dari hewan dan tumbuhan beradaptasi. Karena salah satu hewan mempertahankan diri yaitu dengan cara apa? Makan dan dimakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan nanti setelah mempelajari materi tentang rantai makanan, anak-anak ibu bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian anak-anak ibu semua ibu harapkan bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dan juga bisa mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Siap? Ayo kita bernyanyi dulu. Profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siap belajar? Siap. Nah, ibu akan menayangkan satu video tentang
tentang rantai makanan. Anak-anak ibu boleh keluarkan dulu buku catatannya, nanti bisa disimak dan dicatat. Oke, ibu disimak ya videonya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pemulai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengulai sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Kita tonton video tadi kan, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan. Nah, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Apa? Suatu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Suatu makan dimakan. Ada contoh rantai makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Kemudian, kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam merantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci juga dimakan oleh ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Kemudian ular memakan
rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kalau ditulis dia berarti rumput rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular. Ini berperan sebagai apa? Produsen. Kenapa dia disebut berperan sebagai produsen? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Bagus sekali. Rumput dinamakan sebagai produsen karena rumput bisa menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis. Kalau ini belalang ini makan apa dia? Maka belalang dinamakan dengan konsumen tingkat 1 karena belalang memakan rumput. Ini apa? Ular. Kalau ular memakan belalang berarti ular disebut dengan konsumen tingkat 2 karena dia memakan tadi apa? Belalang. Maka disebut dengan konsumen tingkat 2. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lain untuk menjadi makanan. Berarti ular disebut dengan hewan karnivora. Bagus. Kalau ular sudah mati, bagaimana dia? Nah, coba kita lihat lagi. Decomposer. Nah, lalu siapa yang memakan ular? Nah, bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh decomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah, maka menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Ini apa ini? Jamur. Nah, jamur berperan sebagai apa? Decomposer. Karena apa? Dia menjadi pengurai. Nah, kalau ini hewan ini hewan apa? Elang termasuk apa dia? Tingkat 4 atau tingkat yang paling tinggi. Saat elang mati, maka dia akan membusuk. Saat membusuk, maka dia diuraikan oleh jamur atau bakteri dalam tanah, sehingga tanah tadi menjadi subur dia, maka tumbuhlah rumput. Dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu akan berhubungan dengan rantai makanan lain, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubung. Ini apa ini? Rumput. Berarti rumput dia posisinya tropik 1. Dinamakan dengan produsen. Kemudian ini ada apa? Tikus. Dia diduduki oleh tingkat tropik tingkat. Dinamakan dengan konsumen. Kemudian ini konsumen tingkat 1. Kemudian ada apa ini lagi? Ayam. Nah, katak dengan ayam berarti menjadi tropik tingkat 3. Menjadi berarti konsumen tingkat 2. Kemudian yang paling atas ada dengan berarti dia duduk tingkat tropik tingkat 4. Menjadi konsumen tingkat 3. Sudah bisa semua? Ada yang ingin bertanya?
bentuk kelompoknya dan boleh dinamai dengan apa yang kalian sukai nanti ya. Oke, bentuk kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan tiap kelompok LKPD-nya tentang yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD ini bersama teman-teman kelompok, berdiskusi bersama. Boleh untuk bahan tambahannya boleh dikeluarkan buku siswanya masing-masing. Dipakainya ya. Coba diperhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sebagai materi bahan tambahannya bisa dilihat di buku paket masing-masing. Nah, cara mengisinya adalah itu baca petunjuk yang ada di LKPD, kemudian kerjasama yang baik dengan timnya atau kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Udah siap anak-anak kan? Sudah. Sekarang kelompok mana yang bisa maju duluan ke depan? Nah, nanti saat kawan-kawan maju ke depan, kalian akan menanggapi dengan emoji yang Ibu bagikan kan? Sudah siap kan? Sudah. Nah. Kelompok siapa yang duluan bisa maju? Burung Garuda bisa? Bisa. Nah, silakan maju ke depan. Nah, kelompok lain tolong didengarkan hasil diskusi dari kelompok burung Garuda. Silakan. Nah, sini nak. Dah. Ayo kelompok lain. Boleh silakan kelompok burung Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok burung Garuda ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang rantai makanan. Contoh, yang berperan sebagai produsen adalah rumput, karena rumput mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan cara ini, produsen menyediakan sumber energi utama bagi semua organisme lain dari ekosistem. Yang kedua, konsumen, yaitu belalang memakan rumput disebut konsumen kedua. Kemudian tikus memakan belalang disebut konsumen tingkat 3. Kemudian tikus dimakan oleh ular disebut konsumen tingkat 4. Ular dimakan oleh elang
Setelah elang mati, jamur atau bakteri mengurai bangkai elang menjadi nutrisi dalam tanah, membuat rumput tumbuh subur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok lain boleh kasih. Ayo. Bagus. Silakan duduk kelompok udah. Boleh kelompok sekarang. Kedua kelompoknya boleh mengumpulkan LKPD-nya, hasil diskusinya ke depan kelas. Boleh kedua kelompoknya ada. Nah, bagus. Kelompok lain. Ya. Ibu berikan 2 jempol untuk semua kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang agar bertahan hidup, apa yang dilakukan oleh makhluk hidup? Makan. Bagus sekali. Kemudian Menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup. bagus sekali. Siapa yang ingin menambahkan lagi? Ayo. Bagaimana? Apa? Bagus. Beradaptasi dengan lingkungannya. Bagus. Beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian apakah manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak bisa. Kenapa? Siapa bisa jawab? Udah, Marisa boleh? Karena makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya unsur biotik lainnya. Bagus. Karena makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa unsur biotik lain. Siapa bisa menambahkan? Saya Bu. Mbak. Boleh? Karena makhluk hidup perlu makan. Karena makhluk hidup perlu makan. Ibu ingin menanyakan tentang bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Silahkan dijawab dengan emoji. Bagaimana? Wah, senang sekali. Terima kasih. Nah, kemudian apa pengetahuan baru yang kalian dapatkan hari ini? Siapa bisa jawab? Marisa lagi. Bahwa terjadi peristiwa makan dan dimakan, terjadi pula perpindahan atau aliran energi. Iya. Siapa bisa jawab lagi? Saya Bu. Ayo, Marisa. Dekomposen berperan untuk menguraikan bahan organik. Deskomposen berperan sebagai pengurai organik. Siapa bisa lagi? Ayo, Sultan. Apa Sultan? Bakteri dan jamur adalah pengurai. Bakteri dan jamur adalah pengurai. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ayah. Rantai makanan yang satu akan berhubungan dengan rantai makanan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Makanan yang rantai makanan yang satu akan berhubungan dengan rantai makanan lainnya yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Sudah semangat lagi? Sudah. Mari sama-sama kita tarik kesimpulan.
memahami lagi materi kita hari ini, kita akan bernyanyi supaya mengingat apa materi kita hari ini.